menjadikan sosial media itu sebagai etalase untuk dari sekian banyak freelancer dengan pekerjaan yang kurang lebih mirip, bagaimana caranya kita bisa diferensiasi dengan teman-teman yang lain. Okay. Jangan pikirin apa kata orang dulu ya. Nah, betul. Itu paling penting. Kalau lu mikirin apa kata orang dulu nggak akan jalan. Betul. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Selamat datang di podcast Literasi Digital. Yes. Hari ini bertemu lagi sama saya Satya. Dan juga ada Indi Arisa. Betul. Yang pasti teman-teman semua bisa menyaksikan kita tentunya di kanal YouTube kita ya. Ya, dan juga di Spotify Siberkreasi. Betul sekali. Jadi kamu tim yang mana sekarang sedang melihat wajah kita atau mungkin cuma audio aja? Karena kan sekarang anak zaman sekarang tuh zillennials tuh mereka membagi antara gue tuh anaknya audio banget atau visual banget. Wow. There's nothing in between. Itu anak zaman sekarang. Ya Kalau kan? aku anaknya kinestetik banget ya. Oh, kinestetik ya. Jadi harus ada gerakannya. Jadi dengerinnya sambil tenis. Oh, nice. Pilates. Nice. Luar biasa sekali. Jarang terjadi di kota-kota besar. Sering terjadi justru. Betul. Ya, Baik. kalau gitu langsung aja daripada kita berdua ngobrol terus ya teman-teman. Kita akan langsung ngobrol sama seorang narasumber. Wah, ini tuh dia kalau misalnya kita dengar namanya wow banget. Kenapa wow banget ya? Kenapa, Di? Wow banget karena beliau adalah seorang entrepreneur. Wow, sekali lagi, Di. Beliau adalah seorang entrepreneur. Nice. Dan juga ternyata dia adalah bagian dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau Betul. BNSP, Certified Halal Supervisor. Ngeri. Gak cuma itu, Apalagi? dia juga adalah seorang podcaster. Wow. Luar biasa, multi talenta. Multitasking gak ya? Multitasking belum tentu. Biasanya kayak gini saking sibuknya nggak bisa multitasking. Fokus. Justru fokus. Nah, kita Ya langsung aja kan? panggilkan ya, karena kita akan ngebahas tentang freelancer sih sebetulnya. Freelancer, betul. Jadi ada apa dengan freelancer things and stuff di balik title dia yang bejibun tadi ya? Betul. Nah, itu betul. Itu cukup Langsung penasaran. aja kita panggil Satya Yosi. Yes, ini dia. Esha Mahendra. Terima kasih membuat saya jadi lebih beban untuk Emang situ- kalau title banyak tuh heavy ya? Iya. Jadi saat dibacain satu kayak Iya. dua, pakai kata tiga, beliau lagi. beliau adalah gitu kan ya. Beliau adalah Ekspektasinya udah makin tinggi tuh. Waduh, dibangun terus tuh tadi tuh. Waduh. Itu tuh kita udah ala-ala moderator mau manggilin narsum gitu Narsum, ya. iya. Dulu profilnya yang bejibun, lulusan apa? Iya, terus gelarnya biasanya panjang kan. Iya. Nah, kalau ini lebih ke profesinya yang panjang. Iya, Tapi kan iya, pasti iya. ada jejaknya sampai buat ke tahap sekarang tuh pasti pernah ada yang bisa di-share nih sama kita di sini, tentunya Indi Arisa. Yes. Dimana mungkin yang pertama kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dulu tentang sosok Esha Mahendra. Wah, sosok. Oh. Makin beban lagi. Sosoknya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Sosoknya gini ya, Gitu. kakinya dua. Iya, lengkap ya. Lengkap, Alhamdulillah ya. berambut gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau misalkan Esha Mahendra sendiri, Iya. mungkin kalau sekarang harus memperkenalkan dirinya tuh lebih senang memperkenalkan dirinya sebagai apa? Bisa sebagai freelancer juga bisa gitu. Kalau sekarang karena memang lagi sibuk ngebangun bisnis, ya udah sekarang yang lagi ngerintis usaha kayak gitu juga. Podcaster, iya karena lagi sibuk dengan dunia yang berbeda, jadinya podcast kayaknya vakum dulu kali ya. Karena bener kata kamu tadi saat nggak fokus. Oke. Banyak yang diurusin jadinya nggak fokus. Jadi satu-satu dulu deh sampai selesai. Wow, dunia berbeda apakah di another universe? Iya, dunia maya? Bukan. Bukan kan? Nah, tapi maksudnya kalau misalkan tadi yang udah kita bahas, tadi entrepreneur iya, terus podcaster, terus juga tadi yang BNSP itu ya. Halo supervisor ya. Supervisor, ya itu tadi. Mungkin kalau misalkan sekarang fokus lo lebih di mana? Sekarang These days. sekarang fokusnya memang lagi di restoran karena itu lagi benar-benar di tahun ini lagi fokus gue sama istri dan partner lagi memang ngebangun itu. Karena memang alhamdulillah di tahun ini kan ada 2 cabang yang harus di-maintain gitu. 2 cabang. Jadinya kerjaan untuk bikin podcast gitu masih belum gitu. Tapi tetap kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya freelancing, ya udah kita ambil. Oh, agar dapur tetap Ngebul.
Ya, tepuk tangan Iya. Esya ini nyayur banget. Sayur. Nyantol Esa. terus ya kita yang penting ya. Ya di 2022 dapur Esa dan juga istri ngebul terus. Amin, 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 Dan amin. yang penting halal. Halal Insya ya. Allah. Insya Allah Amin. halal. Betul. Nah, tapi Esya dibalik semua titlenya tadi, ini lo pasti punya pengalaman yang panjang, bahkan sampai sekarang juga masih bisa nempel ya title si freelancer itu. Yes. Tuh. Sya, tapi kan kalau misalnya gue dengar cerita lo selalu terafiliasi dengan satu brand, satu company at that time. Gimana sih ceritanya? Mungkin lo ada spesial sejarah tersendiri dengan lo sebagai seorang freelancer. Boleh diceritain nggak tentang itunya dulu? Jadi kalau ditarik ke belakang karir gue kan sebenarnya memang lama di radio ya gitu. Jadi kurang lebih 7 atau 8 tahun merintis dari creative assistant, reporter di satu radio di Jakarta. Terus ngerintis karir sampai akhirnya di program director, resign, terus ngelihat kayaknya digital nih semakin menarik terutama dari sisi content creating ya. Jadinya sepakat sama istri, yuk kita fokus di sini, yuk kita coba bikin konten aja dulu, bikin konten lucu-lucuan gitu. Nggak harap untuk ada returning uang atau revenue gitu ya, tapi kita jalanin aja dulu, kita biar fun, buat ngejalanin namanya hidup, namanya rumah tangga kan berat ya. Iya. Gitu jadinya kita. Oh gitu ya. Iya. Kok gue yang jawab ya udah pernah. Si bapak berumah tangga. Iya aku belum pernah berumah tangga, tapi aku tahu kalau rumah tangga mereka gitu. Karena suka tandem sama istrinya. Kan aku yang bikin berat di rumah tangga kalian kan dari dulu. Kamu untungnya bukan orang ketiga ya. Nah bukan. Cuma ngerepotin aja kan, Iya, ngabisin iya, beras ya di iya. keluarganya mereka. Jadi mulai fokus di bikin konten bareng sama istri, bikin podcast. Ya udah akhirnya fokus di situ. Pun akhirnya ketika banyak mulai pendengar, banyak penonton gitu. Terus juga dengan juga seiring dengan berjalannya followers di Instagram juga bertambah. Akhirnya itu kan mengundang klien-klien akhirnya untuk jadi ya beriklan lah ya dalam konteksnya kalau kita ngomongin masalah percuanan. Ya udah akhirnya menjadi sebuah main income sampai akhirnya di tahun lalu pun bareng masih maintain podcast ada kesempatan untuk bangun usaha gitu. Jadi memang urutannya dari kerja kantoran, freelance, habis dari situ kita buka usaha. Walaupun sampai sekarang juga masih freelance. Freelance juga sebenarnya. Ini ya apa namanya semakin nyayur. Semakin nyayur. Amin, amin. Jadi kalau misalkan Esa itu memang konsepnya lebih ke arah yang kayak di mana ada cuan di situ pasti ada jalan ya. Betul. Benar. Dicari terus Dan jalannya. di situ ada kita. Betul ya. Sebagai penyembah uang dan penyembah ini. Kalau Esa tuh soalnya tipenya gini, kalau jalan yang nggak ada gue yang ngecor. Pokoknya jalannya harus ada. Gimana caranya Oke, tuh jalan ama ada. create the road. Iya betul sekali. Nah tapi kalau ngebahas tadi kita ngebahas tentang freelancer di sini. Mungkin freelancer di zaman tuh kayak tua ya. Maksudnya di awal lo menjadi seorang freelancer dengan freelancer sekarang ditambah ada nambah, maksudnya teknologi makin maju dan juga kita bisa bilang bahwa kita habis ngalamin pandemi juga gitu yang akhirnya pasti kan budaya freelancer ini juga jadi berbeda. Nah, Betul. pandangan lo tentang hal itu tuh gimana sih? Sekarang sih kalau kita melihat dari freelancer dibanding zaman gue mulai merintis menjadi freelancer dibanding dengan generasi yang di generasi Z ya di bawah gue berarti generasi Z, ya ada beberapa perubahan walaupun sebenarnya core-nya masih sama sebenarnya gitu. Kalau misalnya di gua memang ada momen-momennya kita juga masih sifatnya analog ya. Jadi kalau misalnya memang approaching ke klien memang harus sendiri gitu. Kita maintain klien, kita nyapa gitu. Hal-hal yang bikin klien itu inget gitu kan. Nah tapi kalau misalnya di makin sekarang kan portofolio lu adalah media sosial nih sekarang. Dimana misalnya contoh kalian berdua nge-MC gitu, nge-host gitu. Pasti kan kalian menjadikan misalnya contoh Instagram itu sebagai etalase kalian kan. Nah begitu pula dengan gua gitu. Nah gua menjadikan sosial media itu sebagai etalase untuk dari sekian banyak freelancer dengan pekerjaan yang kurang lebih mirip, bagaimana caranya kita bisa diferensiasi dengan teman-teman yang lain. Oke, ada USP, unique selling point. Nah, oh jadi menjadikan etalase si sosial media itu ya, ngepost apa yang lo lakukan supaya nge-attract klien, dan juga dapetin pekerjaan atau job dari situ. Kok kita kebanyakan etalasenya party ya? Kalau etalase gue dulu kok isinya kayak lebih ke Jaksel ya. Di jalan, di kafe, kopi, makanan, pantas aja job MC-nya ini terus ya. Kuliner, kulineran ya kan. Iya karena kan sekarang mau model pekerjaan apapun, mau freelance apapun, bahkan yang kerja kantoran semua ketika udah ngomongin ke zaman yang sekarang, apalagi sekarang udah TikTok udah makin kencang banget ya. Betul. Orang semuanya udah harus wajib
kudu fardu ain bikin konten gitu. Fardu ain. Iya, bener. apapun pekerjaannya, apapun yang profesional yang memang pekerjaan yang dia lakukan, banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya untuk kita lebih membuat karakter dan diri kita tuh lebih bold dibanding yang lain. Oke. Benar. Karena kalau misalkan kita lihat sekarang juga benar tadi ada poin yang menarik juga di saat sosial media lagi naik, you name it lah, ada TikTok, banget Instagram, platformnya. banyak banget Iya. platformnya. Tapi memang hampir semua lini pekerjaan ataupun bisnis bahkan perusahaan apapun itu tuh pasti bakal punya accountnya mereka sendiri. Pasti. Agency, brand yang udah sebesar apapun mereka akan punya TikTok yang isinya karyawannya joget-joget. Itu dia. Betul, gitu. Mau tahu harga promo iPhone terbaru Iya. sambil joget, Iya, kayak sambil pargoy. Dang, harga murah, dang, das gitu kan. Baiklah, Iya. ya. Ini agak sedikit bergetar Iya, buat iya, kita sorry, ya. sorry. Nggak apa-apa, agak ada sedikit kardionya. Jadi gitu ya. Mungkin berarti yang salah satunya kita perlu concern adalah kita harus bikin brand kita sendiri gitu. Iya, Lo iya. pengen dikenal sebagai freelancer yang seperti apa as a brand gitu. Personal branding ya kita konteksnya Personal ngomongnya. branding. Yes, Betul. betul. Itu penting betul. tuh. Berarti kalau gitu termasuk kita harus concern juga gak sih Sya? Lo tuh harus ngebangun dan menyalakan sosmed lo dengan lo ada target sehari ngupload berapa gitu-gitu gak sih lo Sya? Sebenarnya dibalikin lagi ke orangnya masing-masing ya. Ada yang memang dia nggak pede untuk tampil di dalam bentuk konten video misalnya. Mungkin dia bisa lebih pede dengan menulis gitu. Itu bisa. Atau misalnya kalau misalnya memang lebih pede untuk ngomong aja tanpa ada video bisa. Platformnya bisa lewat podcast gitu. Potongan podcastnya misalnya bisa diposting di media sosialnya, di Instagram atau di TikTok misalnya yang lagi happening gitu ya. Atau misalnya memang pede untuk tampil secara langsung gitu di depan kamera ngomong bebas-bebas aja sekarang karena memang makin kesini kalau dulu Makin kesini makin kesana. Enggak. kalau makin kesini dibanding yang dulu ya. Kalau dulu tuh mau ngambil video tuh benar-benar harus yang sinematik, kualitasnya bagus. Iya. Sekarang orang udah nggak begitu. Yang penting udah core-nya adalah di story-nya kan. Bagaimana kita bisa storytelling-nya gitu. Kita sebagai storyteller bisa menceritakan hal-hal yang memang representing kepada kita gitu. Orang tuh tertarik dengan cerita orang. Gitu. Mau tahu urusannya si orang ini gitu. Walaupun sebenarnya orang itu bukan artis, bukan selebriti, bukan musisi gitu ya, bukan public figure. Tapi ketika kita bisa menampilkan cerita yang menarik gitu misalnya lewat sosial media kita, itu bisa menjadi apa ya? Nilai balik lah, nilai plus buat kitanya juga gitu. Makanya makin organik orang malah makin suka. Yes, setuju banget. Jadi benar banget kata Esa, gue setuju banget ketika kita bukan siapa-siapa, tapi emang basically orang tuh kan kepo aja ya. Iya. Itu kenapa akun lambe-lambe itu banyak banget ya Betul. followers dan juga engagementnya sangat tinggi karena simply orang kepo gitu. Dan yang pasti berarti kalau gitu kita bikin justru senatural mungkin karena kadang orang tuh kepengen ya kesinaturalan itu dan keorganikan itu. Makin kesini makin begitu ya. Kerawan itu kan. Iya. Jadi lo tuh seraw mungkin jadi kayak terlihat natural, nggak yang kayak productionnya pro banget. kayak Kameranya TV. harus bagus. Itu enggak sekarang. Kadang ada orang bikin kayak lo bikin video tentang let's say lo freelancer, lo kayak travel blogger misalkan. Iya. Lo tuh kalau pada zaman dulu kan kayaknya bikin video tuh harus yang sinematik, pakai drone apa segala macam. Sekarang tuh orang benar-benar kayak pakai kamera depan, mereka lagi Modal jalan, handphone. modal handphone keliling ngeliatin kamarnya. Dan lo udah bisa bilang kalau dia tuh ya travel blogger atau influencer gitu kan. Iya. Dan itu tuh menurut gue juga memang ya tren sekarang aja. Karena gue pernah baca, wow. Katanya baca apa kalau boleh tahu? Keren banget, gue ngerasa bangga sama diri gue sendiri bentar. Aku dan Aisyah juga bangga loh. Oke, thank you. Sampaikan ke bini lo, pasti bini lo juga bangga. Oke. Boleh baca apa tadi? Oke, iya, lo sorry distraction. Jadi gue pernah baca ada satu kayak thread gitu di Twitter. Jadi dia tuh bilang kenapa zaman sekarang orang lebih suka sesuatu yang raw. Karena orang itu lebih tertarik melihat sesuatu yang Apa adanya. nggak jauh dari mereka. Jadi kayak lebih reachable, kayak relatable. Iya, Jadi kalau iya. misalnya kayak ngelihat artis kan kayak punten kalau harus nyebut nama, maksudnya kayak kalau kayak ngelihat Raffi kan kayaknya tuh Jauh ya langsung, gitu ya. Wah keren gitu, Mbak Gigi tuh wah cannot begini. relate. Iya. Tapi ya jauh. Kalau misalkan kayak kenapa orang tuh brand lebih suka influencer atau misalkan apa, karena ya mereka ngerasa netizen tuh akan bisa lebih relate. Mereka orang biasa kok, cuma Iya, mereka iya. suka makan. Iya. Mereka orang biasa tapi suka traveling gitu. Jadi serau mungkin aku lebih suka. Pasti orang juga banyak yang relate sama Aisyah kan gitu. Banyak sih sekarang, apalagi ketika gue mulai
mempublikasikan perjalanan gue merintis usaha ya di restoran, orang tuh mulai melihat gitu kalau misalnya ternyata apa yang dilihat gue sekarang tuh dulunya ada masa-masanya susahnya juga, nyangkul senyangkul-nyangkulnya gitu, sampai ini mata sampai celong gitu ya, begadang segala Sekarang macam. udah ada filler ya? Iya, sekarang udah ada filler. Sudah ada di Kemang yang bagus ya. Oh, bagus ya, Nanti bagus ya. tukeran aja itu pakai ini ada member get member ya soalnya. Iya. Ada kode promonya bisa dipakai India. Referral code. Referral code Dan juga ya. Satya Yosi kalau mau yang lain ya. Iya, kalau aku spesialis tarik benang ya. Saya pakai benang gelasan kalau aku. Jadi perih. Main layangan ya. Layangan Nanti betul ya. ketemu India apa kabar? India apa kabar gini. Tarik benang. Tarik benang soalnya aku. Nah, Ukak banget ya. Ukak betul alias kaku ya kan. Nah, tapi kalau kita ngebahas balik lagi nih tadi tentang freelancer dan sekarang juga Esa menjadi seorang pebisnis. Betul. Ada benang merahnya kah antara dua hal itu, freelancer dan pebisnis gitu? Benang merahnya tetap unpredictable ya. Jadi kita nggak bisa tebak apa kondisinya kita gitu. Makanya ketika kita jadi freelancer maupun ketika mulai merintis usaha seperti gue sekarang gitu, ada sesuatu yang keluar dari zona nyaman kita gitu. Sesuatu yang kita nggak bisa prediksi. Contoh ada job ke depan, 2 hari ke depan, seminggu ke depan, kan kita nggak tahu gitu. Benar. Dengan uang yang kita pakai sekarang, kalau kita konteksnya ngomongnya realita kehidupan ya, kita kan harus bisa maintain tuh. Kalau misalnya orang yang kerja kantoran mungkin bisa, oke gue gajian di tanggal 25 atau tanggal 30, 31 gitu. Biasanya pos-posnya udah keisi. Setuju. Tapi kalau misalnya lu udah jadi freelancer, lu nggak bisa tuh yang duit dapat gede di awal, terus tiba-tiba ya party, terus seminggu ke depan lu nggak ada uang, nggak ada job segala macam kan Iya, susah. Oh, Esha emang biasanya party di mana? Enggak, itu kan udah dulu. Dulu Esa udah gak pernah party lagi sekarang. Soalnya Iya. kan jagain anak. Iya, Nana, fokus yang lain. Fokus yang lain, ada banyak bisnis juga yang harus Iya, itu jadinya persamaannya di situ sih antara pebisnis sama freelancer. Kita ada hal-hal yang memang nggak bisa ketebak gitu. Ada momennya misalnya sales hari ini di restoran gua untuk hari ini misalnya bagus salesnya, tapi ada mungkin juga misalnya besok harinya tiba-tiba drop gitu. Iya, benar. Jadi fluktuatif sifatnya. Nah di situ pentingnya memang kita untuk maintaining yang namanya kita punya keuangan gitu. Harus benar-benar oke, ini gue harus bisa tahan. Kapan gue harus bisa keluarin duit. Kapan misalnya gue harus nge-treat diri gue gitu ya kan. Itu penting juga ya. Benar. Misalnya mau liburan atau misalnya mau beli makan enak gitu. Tapi ada satu momen yang lu juga harus sadar. Kalau lu sebagai freelancer, lu biaya kesehatan asuransi juga nggak ada yang nanggung selain diri lu sendiri. Benar. Gitu. Fasilitas-fasilitas yang mungkin aja lu bisa dapetin dengan bekerja kantoran gitu, itu lu nggak bisa dapetin. Level-level kenyamanan itu lu nggak bisa dapetin. Tapi ada hal lain nggak sih yang bisa lu dapetin gitu, misalnya fleksibilitas waktu itu udah paling penting gitu. Gue melihatnya gitu ya, ketika gue ngebandingin kerja kantoran dulu dengan yang gue freelancer sekarang, yang paling utama adalah fleksibilitas waktu gitu. Apalagi sekarang gue sudah punya anak. Kalau dulu mau bisa liburan aja harus ngajuin cuti. Itu juga kalau dia approve. Gitu kan. Kalau misalnya pun kalau dia approve ketika lagi liburan juga digangguin sama email sama WhatsApp gitu. Tapi ketika gue jadi freelancer, ya udah gue ngatur kerjaan sendiri gitu. Oke, kapan gue harus bisa nyanggulnya banyak, ambil semua, tapi di bulan depan gue mau liburan gitu. Gue mau ke Bali sama keluarga gue gitu misalnya. Jadi lebih enak di situ sebenarnya, dan kita lebih punya rasa kebebasan sih. Tapi ada tahapnya lagi ketika di compare antara freelancer dengan mulai usaha sendiri. Freelancer ya tetap ada bosnya klien. Nah kalau misal pebisnis kita merintis ya bosnya udah di kita, tapi tanggung jawab kita ke karyawan gitu. Jadi ada plus dan minusnya sih, tapi memang persamaannya di sisi situnya sih. Kita nggak bisa nebak apa yang terjadi di kehidupan kita besok dan lusa dan seterusnya. Oke. Nah tapi kalau ngebahas lagi Esa as a freelancer, Esa ini udah freelancer yang sudah develop ya. Kalau kita yang masih underdevelop, begitu ada job masuk tapi mau ada liburan, aduh tergoda nih. Iya. Gak jadi liburannya ya. Kalau gue lebih ke savingnya yang nggak jadi ya. Jadi begitu ada job masuk, Kak maaf boleh di DP dulu gitu. Karena DP-nya saya mau nge-DP-in tiket juga. Jadi Ya ternyata kan? DP bukan buat take tanggal, tapi Bukan. buat saya beli pesawat. Iya, tapi kan bahasa keklainnya mah take tanggal. Kak untuk lock tanggal DP dulu minimal 50%. Gitu. Nah itu kan soft skillnya freelancer. Oh iya betul. Ya, benar. Itu. Negosiasi. Negosiasi. Lo kalau kerja kantoran lo gak akan bisa dapetin skill itu. Nah makanya I do have something in common dengan Esha. Radio itu selalu menjadi start yang baik ya, Start yang baik. untuk networking dan juga bisa menjadi freelancer yang cukup stabil. Nah, kalau gua memang nggak start dari radio, tapi kan sekelilingnya Radio. teman-temannya di Gak apa-apa radio sayang, semua. soalnya kamu lucu. Itu juga plus poin ya. Iya. Karena sekarang orang lebih cari cowok yang bergelimangan haha daripada bergelimangan harta. Ya. Waduh boleh juga tuh di quotes. Tolong ya di quotes ya. Ya, jadi yang penting mah hidupnya haha. Karena
percuma naik Lamborghini tapi ngobrolnya nggak nyambung. Nggak nyambung. Mending naik Agia tapi ketawa. Ya nggak sih? Ya kan? Iya. Muat naik Agia. Nggak maju mobilnya gue naik Agia mah. Ya lo kan harus yang gede juga mobilnya. Iya betul. Oke, baiklah ya. Tapi kan tadi kita dari semua perjalanan Asia yang diceritakan itu kan kayaknya setelah lo akhirnya achieve something dan itu kan bisa dibilang rasa-rasa sukanya. Siapa pengen dong lebih detail lagi gimana sih pada saat ngerasain duka-dukanya dan lo mungkin belum se-develop sekarang as a freelancernya itu tadi. Dukanya banyak ya. Ya pasti ketika hal-hal yang ketika kita jadi freelancer kan berarti namanya income kita kan ada di tangannya klien kan. Segala job segala macam. Nah, efeknya adalah ketika kita lagi nggak ada. Kosong sama sekali. Overthinking tuh ya kita. Overthinking. Apa yang salah ya Iya. dengan diri gua? Apakah servis gua yang memang bikin klien jadi bete gitu? Apakah mungkin misalnya red card gua kemahalan gitu? Atau mungkin hal-hal lain yang emang kita nggak bisa prediksi, nggak bisa, udah di luar ranahnya kita lah sebagai seorang manusia gitu. Seperti misalnya kompetitor banting harga. Wah, itu udah di luar ranah kita. Iya sih benar. Iya. Apalagi kayak misalnya jadi host atau MC gitu kan selalu ada regenerasi kan gitu. Misalnya kamu lagi di level lagi suka MC wedding, mungkin aja nanti naik ada MC yang baru. Betul. Gitu. Jadinya selalu ada regenerasi yang membuat persaingan juga jadi makin seru gitu. Tapi itu tadi kompetisi itu kan jadi bikin kita jadi lebih kritis ya dengan diri kita. Apalagi yang harus membuat kita survive di tengah ya ini persaingan antar freelancer terlepas apapun pekerjaan dan jabatannya ya. Iya benar. Karena benar tadi kalau misalnya bahas kayak yang paling relate sama kita kan lebih ke dalam dunia per-MC-an ya. Apalagi kalau kita mulai dari sebelum zaman teknologi, zaman digital itu tuh kita kan dapat info tuh ya mungkin maksudnya dapat kerjaan tuh dari word of mouth lah, dari teman ke teman segala macam karena personal branding di social media mungkin kalau zaman dulu belum terlalu yang gimana banget, apalagi orang yang startingnya bukan di radio ya. Misalnya kalau radio kan ada benderanya. Ada benderanya yang kayak si Indi ini atau Asia ini gitu. Tapi kalau misalkan kayak gue pribadi tuh ya memang hanya kayak gue tahu saat itu kayaknya bisa kok MC gitu. Dari situ dari teman ke teman dan akhirnya tapi di era digital sekarang teknologi ini memang ngebantu banget ya gitu. Nah, ketika teknologi itu makin canggih, makin maju, terutama di konteks teknologi digital ya, udah gak ada boundariesnya lagi, udah gak ada penghalangnya lagi. Kalau dulu orang mau masuk ke entertainment misalnya, biasanya merintis dari media dulu, dari radio, habis itu TV, udah deh tuh selesai. Bebas mau kemana aja. Tapi kalau sekarang even gak masuk di radio pun juga semua bisa. Betul. Gitu. Dan bahkan gak harus Jakarta sentris. Kalau dulu kan kesannya tuh kalau Jakarta ya. industri tuh Jakarta sentris banget. Lo dari daerah mana lo ke Jakarta and then lo naik karir. Kalau sekarang lo mau daerah manapun lo bisa tiba-tiba terkenal dari your own platform. Iya benar. Dan lokal konten juga menarik loh gitu. Banyak banget misalnya konten creator dari luar Jakarta yang emang menarik banget gitu. Misalnya di Jogja atau di Surabaya atau di Bali gitu konten-kontennya. Jadinya kita punya perspektif yang lain gitu. Gak cuma ngomongin Jakarta melulu aja, tapi ada hal-hal lain yang ternyata menarik di luar kota Jakarta. Dan ini penting sebenarnya buat kita lebih paham dengan digital ini apa yang perlu kita manfaatkan secara maksimal ya. Jadi udah gak ada alasan kayaknya untuk kita gak punya literasi digital gitu di era sekarang. Benar. Jadi itu ya, jadikan si platform-platform itu sebagai tools untuk lo promote yourself sebagai seorang freelancer juga gitu ya. Kayak Satya tadi bilang, balik lagi juga tadi sama yang Asia bilang bahwa ketika lo menjadikan si platform lo untuk lo dagang quote on quote gitu, itu kan bisa ya sekarang kalau ada klien mau masuk gitu, Indi nih MC boleh lihat Instagramnya nggak? Iya. Itu pasti dilihat dulu. Oh iya, valid nih, dia adalah seorang pembawa acara gitu. Bahkan tanpa ditanya orang nemu gak sengaja juga bisa jadi ladang rezeki baru. Betul. Makanya sepertinya lebih ke arah, mungkin kalau tadi ngebahas tentang literasi digital, lebih penggunaan, kita tuh udah punya ini loh, teknologi yang mumpuni nih. Jadi alangkah baiknya kalau digunakan juga sebaik mungkin. Jadi jangan ada penyalahgunaan lah yang teknologinya malah dipakai buat browsing yang aneh-aneh lah. Emang yang aneh-aneh apa? Salah nih. Kita gak bisa nyapuin kalau dua ini, maaf banget. Yang aneh-aneh maksudnya ya lebih ke penipuan. Iya, penipuan. Fraud, situs-situs dewasa. Gue udah nemu bahasa halusnya. Situs-situs dewasa itu kan. Situs itu juga judai. Kan udah di blok juga kan. Iya. Sama Kemenkominfo. VPN. Makanya itu harus hati-hati. Kominfo udah ngeblok juga. Udah ngeblok juga. Jadi lebih ke ininya mindset penggunanya juga. Betul. Lebih ngarah yang memang positif, yang memang mendukung untuk produktivitas kita. Exactly. Gitu. Nah, tadi kayak Asia juga udah bahas tentang sukanya banyak banget ya. Lo bisa atur your own schedule, lo juga bisa nentuin gitu kapan lo mau liburan segala macam.
Terus nih, mungkin kalau misalnya teman-teman di sini juga ada yang bosan, aku bekerja sama orang lain, pengen jadi freelancer yang kayak bisa nentuin kapan jam kerjanya segala macam. Iya. Itu kan maksudnya kadang buat sebagian orang itu juga sebuah privilege ya. Iya. Nah, gimana nih kalau dari Asia untuk tipsnya memilih karir sebagai freelancer? Apa dulu yang harus kita ketahuin dan langkah awalnya? Menurut gue yang harus lu tauin ketika lu memutuskan untuk menjadi freelancer, lu harus resign dari kantor ya? Iya pasti. itu harus dikasih dulu ya. Lebih ke one man notice ya. One man Makanya notice. siap-siap tuh selama 1 bulan itu. Sudah one man notice harus cari pengganti ya. Iya. PR juga ya. PR loh. Yang pasti ketika lu memutuskan, gua memutuskan untuk jadi freelancer, hal yang paling lu siapkan adalah diri lu sendiri secara mental dulu. Lu harus siap. Apakah jalan ini memang benar-benar jalan yang menjadi, karena ketika lu sudah memutuskan jadi freelancer, menurut gua better jangan balik lagi. Oke. Better jangan balik lagi. Ketika lu udah ngambil satu keputusan, gue jadi freelancer. Tapi ketika lu ngambil keputusan itu, lu juga analisa diri lu dulu gitu. Gue mau jadi apa ya ketika gue memutuskan menjadi freelancer? Apakah gue mau jadi videographer? Atau gue mau jadi desain grafik gitu? Atau gue mau jadi motion, mulai mainin animasi, tergantung dari apapun yang minat lu ya. Ketika lu paham itu, lu harus sadar gitu. Bagaimana ya caranya untuk supaya ke konten atau karya gue atau pekerjaan gue ini bisa dilihat oleh orang lain gitu. Dan lu juga harus siap ketika misalnya job itu ternyata belum datang. Apa yang harus lu lakukan ketika panggilan kerjaan itu belum ada? Gue ngapain ya? Apakah gue diem berdoa? Ya itu memang harus ya. Tapi harus ada hal-hal lain yang memang menuntut untuk produktivitas lu tetap tinggi. Ikhtiarnya ini, effortnya. Karena menurut gue, walaupun lu jadi freelancer, lu belum ada job yang masuk. Intinya satu, ketika lu mau jadi freelancer, lu harus tetap bergerak. Lu melakukan apa yang memang itu menjadi bidang lu. Apa yang memang itu menjadi kekuatan lu dibanding yang lain. Nah, makanya gue bilang, lu harus sadar dulu strength lu tuh ada di mana. Kalau memang strength lu, gue ada di sini, ditulis aja ditulis. Gue selalu kayak gitu soalnya. Gue tahun ini gue mau ngapain ya? Gue tulis ini A, B, C. Yang paling reliable, yang paling mungkin gue untuk achieve dalam waktu dekat sama waktu yang lama apa ya gitu. Berarti tipsnya ini scripting ala Asia ya. Itu lu harus mapping. Jangan menurut gue, kalau lu cuman bayangin di kepala lu, itu tuh bisa jadi blabur gitu. Iya, lu gak akan fokus gitu. Lu harus tulis semuanya. Ketika lu tulis, otak dan tangan ini udah nyambung, udah enak tuh energinya. Gue harus A nih, gue kejar. Gimana caranya? Lu breakdown lagi. Breakdown lagi. Satya mau jadi host. Supaya gue jadi host untuk bisa orang-orang kenal tuh apa yang harus gue lakukan ya? Sekarang media yang gue punya apa aja? Instagram, checklist. Followersnya misalnya berapa? Lumayan, ada sekian. TikTok ada nggak? Belum. Mau dibangun atau nggak? Misalnya mau mirroring aja deh dari Instagram ke TikTok, jalanin gitu. Terus apa lagi ya? Setiap gue dapat nge-MC, gue harus mempublikasikan ketika pekerjaan gue itu sedang berlangsung. Lu bisa minta tolong temen lu atau siapa untuk videoin sebentar aja. Terus ya udah, lu ceritakan itu semuanya. Menjadi ya gue bilang tadi di awal, menjadi etalase lu untuk tampil gitu. Jadi ketika orang mencari, kan sekarang biasanya tinggal scroll aja kan. Kayaknya ada host yang oke nih, ya udah. Pasti nanti akan, Satya kayaknya lucu nih, menarik nih. Tinggal DM, Kak boleh minta red cardnya nggak? Yang kayak gitu-gitu loh. Jadinya memang kita harus selalu bergerak terus. Jangan pernah, ya pasti akan ada momennya kita overthinking terus. Aduh, gue gak ada kerjaan, lagi ini belum ada job yang masuk, terus diem aja kerjanya, bengong gitu. Jangan. Justru langsung cari apa ya, breakdown, pikirin apa, muncul ide apa, langsung tulis. Pikirin mau kemana, apa yang terdekat yang bisa lo lakuin, yang paling mudahnya apa gitu. Jangan pikirin apa kata orang dulu ya. Nah, betul. Itu paling penting. Kalau lu mikirin apa kata orang dulu gak akan jalan. Betul. Ini bukan hanya menjadi freelancer aja, tapi dalam semua lini kehidupan. Betul. Gak usah peduli kata orang. Apalagi kalau mau jadi freelancer, mentalnya harus lebih bold lagi. Bener. Terima kasih Esa, tepuk tangan dulu dong. Esa, seru banget. Seru. Banyak banget informasi yang kita dapetin ya dia. Tuh, jangan lupa juga mampir ke Google Esu ya. Iya jangan lupa ya. Silakan ya kalau mau mampir. Oke, jadi kalau gitu buat teman-teman terima kasih udah nonton dan juga dengerin episode kali ini ya di podcast Literasi Digital. Yang pasti kita banyak banget insight dapetin dari Asia untuk bisa semakin mantap dan memantapkan lagi buat yang memang udah jadi seorang freelancer. Terutama di era digital seperti sekarang. Betul sekali. Kalau gitu aku Indi Arisa. Aku Satya Yozi. Aku Esa Mahendra. Kami pamit dulu. Bye. Podcast Literasi Digital.